Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Lestio, NPMG 1D019006 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS Etika Profesi saya, yang mana tugasnya itu adalah sikap dan perilaku yang akan saya lakukan sebagai seorang engineer profesional dan bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi terkait semua materi yang telah diberikan di mata kuliah Etika Profesi. Yang pertama, materinya itu adalah tentang etika rekayasa, di mana etika rekayasa ini terdapat 3 macam etika dalam pekerjaan, yaitu personal etik, professional etik, dan common morality. Di sini dalam pengaplikasian di dunia kerja, saya akan berusaha untuk lebih memahami untuk personal etik, professional etik, dan common morality. Sehingga personal etik yang saya miliki itu tidak melanggar dari professional etik dan common morality yang ada. Kemudian untuk yang konsep dalam tanggung jawab. Di sini saya akan berusaha untuk bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan atasan saya kepada saya, sehingga saya akan bertanggung jawab dalam proses pekerjaan tersebut saya akan lakukan secara maksimal agar terdapat kepuasan antara atasan saya dan konsumen atas hasil kerja dari saya, sehingga konsep tanggung jawab ini akan saya penuhi secara maksimal mungkin. Kemudian untuk pengelolaan prinsip. Di sini saya gunakan 2 prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip universalizability, yang mana konsep dari prinsip ini adalah untuk selalu konsisten terhadap keputusan. Jadi saya akan selalu konsisten dengan keputusan saya. Jika hal tersebut benar, maka akan benar di kondisi yang sama. Jadi misalkan ada seseorang memberikan saya suap untuk mengubah keputusan saya tersebut, maka saya akan menolak karena hal tersebut tetap salah. Kemudian untuk reversibility itu prinsip yang kedua, itu akan saya selalu memandang tidak dari sudut pandang. Jadi saya akan melakukan hal dan bagaimana saya memikirkan juga bagaimana orang yang saya perlakukan tersebut merasakan apa yang saya lakukan. Jadi itu tuh kita mencoba berada di posisi orang lain. Kemudian itulah saya akan menggunakan pendekatan dalam 5 prinsip, yaitu pertama utilitarian thinking. Jadi utilitarian thinking ini lebih mementingkan khayal banyak daripada hal yang sedikit begitu. Kemudian untuk respect for person, itu kita selalu memandang moral-moral hak-hak apa aja yang ada pada setiap orang. Jadi jika ada suatu kasus permasalahan, itu saya akan tidak selalu akan selalu membandingkan aspek-aspek yang ada. Jadi untuk pihak yang mayoritas, misalkan ada pihak mayoritas dan minoritas, saya akan selalu mencoba untuk agar kedua posisi tersebut memiliki kepuasan yang sama. Jadi nggak ada yang dirugikan. Untuk yang konvergensi dan divergensi dan or creative middle way solution itu merupakan suatu solusi untuk bagi masalah yang ada. Jadi saya akan mencoba untuk menerapkan konvergensi jika pendekatan ultimate thinking dan respect for person itu saling mengarah ke satu arah untuk permasalahannya. Kemudian saya akan menggunakan metode divergensi untuk apabila pendekatan utilitarian thinking dan respect for person itu berkebalikan, dan saya akan menggunakan creative middle way solution jika antara konvergensi dan divergensi ini solusinya itu memiliki arah yang sama. Itu untuk pengembangan prinsip. Kemudian untuk kebajikan seorang insinyur, di sini jika saya berada di perusahaan atau instansi, saya akan berusaha untuk melakukan kebajikan semaksimal mungkin. Saya akan berusaha untuk menjadi seorang pekerja yang memiliki memiliki pekerjaan yang menghasilkan output yang bagus. Jadi kalau bisa saya nanti akan bekerja sebagai teladan bagi karyawan-karyawan lain, sehingga saya bisa dicap sebagai seorang karyawan yang good work tanpa ada merugikan orang yang lain. Karena kebajikan seorang insinyur ini akan melahirkan suatu hal-hal yang positif seperti ketekunan dan juga hasil yang maksimal dari pekerjaan tersebut. Kemudian framing the problem. Di sini saya jika saya berada di instansi dalam perusahaan, jika ada suatu masalah, saya akan menganalisanya sesuai dengan materi framing the problem yang diberikan di etika profesi ini. Yang mana hal tersebut tetap berada di tetap dengan konsep dua tadi, yaitu universalizability dan juga reversibility. Jadi untuk framing the problem, jika ada suatu masalah
dan saya posisi untuk menganalisanya, maka saya akan menganalisa opsi-opsi yang ada. Jadi jika ada suatu permasalahan, saya akan menganalisa fakta yang ada dan fakta yang ada, terus alasan-alasan mengapa si pelaku melakukan pelanggaran tersebut, dan kemudian ditambah dengan nilai hak-hak yang dimiliki oleh si pelaku, apakah ia melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, apakah ia melakukannya, adanya aspek-aspek kejujuran dalam permasalahan tersebut, sehingga saya nantinya itu akan mungkin lebih ke melakukan pendekatan respect per person dan utilitarian thinking. Jadi itu saya gabungkan. Jadi pertama utilitarian thinking, yaitu adalah hal tersebut mungkin salah hal salah karena hal tersebut merugikan orang banyak. Tapi dalam respect for person, mungkin dia itu memiliki alasan. Mungkin karena ada alasan tersebut yang membuat dia terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Sehingga mungkin nanti untuk solusinya saya akan menganalisanya terlebih dahulu, opsi-opsi yang ada, mengapa alasan si pelaku melakukan hal tersebut. Saya mencoba untuk memposisikan diri saya jika berada di posisi pelaku. Kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut yang ia lakukan, kita analisa konsekuensi apa saja yang akan terjadi jika ia tidak melakukan dan melakukan hal tersebut. Kemudian untuk untuk solusinya nanti itu akan diberikan suatu argumen pendukung mengapa ia diberikan mungkin ia karena ia salah, jadi ia akan diberi hukuman nantinya, dan dia akan diberikan alasan mengapa dia dihukum sebagaimana yang diberikan nantinya, itu sesuai dengan apa yang ia lakukan. Jadi harus menggunakan pendekatan utilitarian thinking dan respect per person dalam ini, dan juga menggunakan konsep universalizability dan reversibility. Kemudian untuk kejujuran, integritas, dan keandalan. Jadi di sini dalam kejujuran saya akan bekerja sesuai dengan prosedur, tidak mengada-ngada data tersebut, dan membenarkan suatu hal yang emang betul-betul benar. Jadi untuk kejujuran saya tidak akan menerima suap, terus tidak akan mematahkan prinsip saya untuk yang universalizability, di mana keputusan saya itu konsisten. Jika ada seseorang yang melakukan berbagai cara untuk merubah keputusan saya, baik itu memberikan suap ataupun ada pengaruh-pengaruh lainnya, maka saya tidak membenarkan. Di sini saya akan mencoba untuk bersikap jujur agar saya memiliki konsisten dan kebijaksanaan dalam bekerja. Integritas itu sesuai dengan yang saya bilang tadi, kejujuran. Di sini saya akan konsisten dan menghargai nilai-nilai yang ada di suatu pekerjaan. Integritas tersebut berlaku agar saya dapat memperoleh suatu kerja yang maksimal, sehingga peraturan tersebut tidak ada yang diubah-ubah atau dirubah karena alasan tertentu. Jadi saya konsisten dan berintegritas. Dan untuk keandalan, di sini saya akan mencoba untuk menjadi suatu karyawan ataupun apapun posisi kerja saya nanti di perusahaan nanti instansi, saya akan memiliki suatu keterampilan yang baik, sehingga untuk memajukan perusahaan saya tersebut saya memiliki skill tersebut. Jadi untuk keandalan ini saya akan bekerja semaksimal mungkin, belajar dari pengalaman, belajar dari orang-orang sekitar, sehingga saya bisa mengupgradekan skill keterampilan saya sendiri, agar nantinya saya akan memperoleh suatu penghargaan untuk diri saya sendiri sebagai seorang karyawan yang baik. Sekian itulah pemaparan materi tugas UAS etika profesi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.